Pagi-pagi jangan lupa sikat gigi. Sudah mandi belum? Rosa sudah mandi kan? Udah dong, gimana Ya, sih? kita sudah mandi. Iya, udah seger ini, udah wangi. Pasti, karena kita mau Memuji Tuhan. yes. Kita Nah. mau membesarkan nama Tuhan. Kita Iya. mau bersama dengan Tuhan. Adik-adik mau juga kan? Mau ya adik-adik ya? Ayo yang mau memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Yeay, semuanya puji Tuhan. Kita masih tetap ibadah seperti ini dulu ya adik-adik. Masih tetap rekaman dulu ya. Iya, langsung. Semuanya tetap di rumah. Iya, tapi ibadah tetap Iya ya. dong. Setiap minggu. Tiap Jangan minggu lupa ya. ibadah di YouTube GKBB pastinya. Kita udah mau mulai nih. Oke. Udah siap kan adik-adik? Ayo duduk yang manis adik-adik semua, duduk yang rapi, kita mau memuji Tuhan ya. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Udah rapi kan? Oke, Sudah udah. siap semuanya? Udah semua Lause kayaknya. Oke. Oke, kita doa dulu dong. Iya, Lause kita. Yuk, lipat kita mau berdoa tangannya. ya. Ikutin, nggak usah berdoa. Yuk, kita akan mulaikan ibadah ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Waktu ini, Waktu ini, di pagi hari ini, pagi hari ini, kami penuh semangat kami penuh semangat karena Tuhan karena Tuhan ada bersama kami. ada bersama kami. Kami mau ibadah Kami Tuhan, beribadah Tuhan, menikmati waktu yang ada ini, menikmati waktu yang ada ini, mau memuji Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah memelihara kami, sudah memelihara kami, melindungi kami, melindungi kami. sertai ibadah kami Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan, Walaupun kami berjauhan, walaupun kami kami berjauhan, percaya tapi kami percaya kasih karunia Tuhan kasih karunia Tuhan mendekatkan iman kami kepadamu. mendekatkan iman kami kepadamu. Dan puji namamu Tuhan Yesus. Puji namamu Tuhan Yesus. Kami mau ibadah ini kami mulai Kami mau memulai ibadah ini di dalam nama di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. 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 Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayo kita mulai ya. Yuk kita siapkan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau sapa Tuhan Yesus kita yang baik. Kita mau sapa Roh Kudus dan Bapa di surga. Katakan selamat pagi Bapa. Kita belajar ya pujian ini ya adik-adik ya. Ya, ujian ini mungkin masih baru. Tapi sama-sama kita belajar. Kita mau menyenangkan Tuhan bersama. Ya benar sekali. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
kita masih dijaga, kita masih dilindungi dan dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan. Karena itu kita mau senangkan hati Tuhan, kita masih mau memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita hari ini. Ayo kita mau bangkit berdiri ya. Iya, yuk berdiri yuk. Supaya lebih semangat memuji Tuhan ya. yang nggak Yes. ngantuk. Ya, semuanya berdiri. Oke, kita lanjut pujian kita ya. Kita masih mau menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita mau memuliakan nama Tuhan dengan seluruh anggota tubuh kita yang sudah Tuhan beri. Ya. Sip. Mari bertepuk tangan adik-adik semua. Satu, hidung dan mulutku. Dua,
Luar biasa hari ini ya adik-adik semua ya. Betul, kita jadi makin semangat. Iya, udah hampir keringat-keringat. Oh, senang sekali kita bisa memuji Tuhan. Oke adik-adik semua, boleh duduk kembali, duduk yang manis ya. Jangan dulu kemana-mana. Kita masih mau memuji Tuhan lagi sebelum kita mendengar apa, Lose? Iya, kita mau persiapkan apa Dede? Ya hati kita. Iya, benar Kita sekali. mau dengar firman Tuhan. Iya, betul. Ya, duduk yang manis, kita akan naikkan pujian ini dulu. Iya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lebih sungguh lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan Yesus tolong. Yesus tolong padaku. Lagi satu lagi. Yesus tolong padaku. Ya, kepada yang menyampaikan firman Tuhan kami persilahkan. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Ya, kita bersyukur pada Tuhan walaupun kita masih ibadah lewat online. Ya, kita hari ini akan belajar tentang belajar mengampuni. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih dan sayang, terima kasih Bapak, kami boleh belajar akan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Pakailah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman Tuhan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami praktekkan dalam hidup kami hari pas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang mengampuni, ya. Nah, siapa yang tahu arti mengampuni? Apa sih mengampuni itu? Mengampuni adalah melupakan kesalahan orang lain, ya. Tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, ya. Sudah lupa. Ya, bukan berarti lupa di sini bukan berarti amnesia, lupa ingatan, lupa semuanya, bukan. Ya, tetapi memaafkan di sini artinya kita tidak lagi ingat kesalahan orang lain. Nah, hari ini Lause mau bacakan dua ayat ya dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22, di situ dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?
Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar tentang mengampuni. Petrus nanya loh sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah pada saya? Apa 7 kali? 7 itu udah sempurna ya. 7 itu udah banyak belum? Banyak ya. 1 kali dia berbuat salah, dengan gampangnya kita memaafkan ya. Lalu kemudian kedua kali orang itu bikin salah, sakit hati kita maafkan, gampang ya. Ketiga kali udah mulai mikir-mikir ya, tapi ya udahlah, maafkan lah ya. Lalu kemudian 4 kali mulai sedikit jengkel, lalu kemudian ya sudahlah, maafkan. 5 kali, 6 kali, 7 kali ya. Udah batas itu ya, batas maksimal untuk memaafkan. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, 70 kali 7 kali. Waduh, bukan arti harafiahnya 490 kali kamu ngampuni, terus yang ke 500 kali orang menyakiti kamu tidak ampuni. Begitu? Ya, enggak ya. Maksud Tuhan adalah 70 kali 7 kali, artinya setiap kali dia berbuat salah kepada kamu, setiap kali dia berbuat jahat sama kamu, menyakiti hati kamu belajar mengampuni. Susah atau gampang? Susah ya. Sekali dia buat salah sama kita, oke lah kita ngampunin ya. Sampai 3 kali udah rasanya udah mulai rada-rada gendek ya, rasanya emosi, tapi ya udahlah, maafin. 7 kali, waduh itu udah batas maksimal ya. Tapi kata Tuhan 70 kali 7 ya. Bukan berarti kita hitungin 490 kali nih ya, kamu buat jahat, nanti aku maafin, tapi lewat dari itu saya tidak maafin. Bukan ya. Artinya adalah mengampuni tanpa batas. Nah, langsung mau cerita. Pada satu hari ada seorang yang berhutang sama raja. Ya. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, nanti di rumah kalian baca sendiri ya. Itu ada satu orang yang berhutang sama raja. Hutangnya itu gak tanggung-tanggung. Kamu pikir hutangnya dikit ya? Hutangnya itu banyak sekali. Di situ di Alkitab dikatakan dia berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta kalau zaman dulu itu dinar, ya. Itu 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Berarti 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Kira-kira banyak gak? Bisa ditebus gak? Bisa dibayar gak utangnya? Gak bisa ya. Udah, lalu kemudian raja bilang kepada raja panggil orang yang berhutang itu, balikin utang saya. Wah, raja dia minta maaf sama raja ya. Tuh nanti ada gambarnya ya. Dia minta maaf sama raja sampai mohon raja, maaf raja ya. Maaf, ampun raja. Saya nggak begitu deh ya. Saya bayar deh nanti, saya cicil utang saya. Raja tolong maafin saya. Lalu kemudian raja mulai timbul belas kasihan sih. Ya kasihan juga ya nih orangnya. Ya mau dibayar sampai kapanpun juga nggak bakalan lunas utangnya ya. Ya sudahlah. Lalu kemudian raja panggil dia kembali. Raja bilang, hutangmu sudah saya lunaskan. Kamu udah nggak usah bayar utang lagi ya. Bebas, utangmu udah bebas. Wih, hamba itu senang, kegirangan ya. Bayangkan tadinya raja sampai bilang apa, istri kamu jual aja istri kamu, anak kamu jual anaknya,
buat aku, lalu dijadiin budak, ya. Dia bilang, jangan dong Raja, tolonglah, tolong please, please, maaf deh Raja, maaf. Ya mungkin sampai nangis-nangis ya. Tolong Raja, tolong, please, maaf. Raja udah penuh dengan belas kasihan, ya sudah. Oke, aku ampunin kamu ya, kamu bebas. Wih, hamba itu kesenangan. Lalu kemudian apa yang dilakukan hamba itu? Yes, merdeka, merdeka, udah bebas utangnya. Kemudian dia ketemu dengan temannya yang berhutang juga sama dia, lebih sedikit dari dia, cuman 100 dinar, 1 juta, 60 juta dinar dibandingkan 100 dinar, lebih banyak mana? 60 juta ya. Tapi ini 100 dinar sedikit banget. Lalu kemudian dia ketemu hamba itu, kemudian dia cekek lehernya ya. Woi, bayar lalu. Bayar utangmu. Kalau nggak bayar, aku masukin kamu ke penjara. Ih, aneh. Ya. Aneh banget itu hamba itu. Ya, dia padahal baru aja dibebaskan. Merdeka, aku udah nggak ada utang lagi. Baru aja sebentar saja ketemu temannya yang utangnya lebih sedikit dari dia, langsung dia cekik ke lehernya, lalu kemudian leher kawannya itu, lalu kemudian dia mau masukkan ke penjara. Nah, orang lain ngelihat, wah ini hamba nggak tahu diri, udah dimaafin, tapi malah sebaliknya, malah lebih parah dia malah cekik kawannya, padahal utang dia lebih banyak sama raja. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat hamba yang berutang banyak itu jahat atau baik sifatnya? Jahat ya, jahat. Dia tidak mau mengampuni, ya. Sampai akhirnya raja, kedengaran ke telinga raja, akhirnya raja kirim algojo, ya, lalu kemudian penjarain si hamba itu. Ya, kita melihat di situ, ya, hamba yang tidak tahu adat, ya, tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur, dia malah ketemu temannya malah dicekek temannya, ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar yang pertama dari hamba yang berutang itu. Yang kedua, ada tokoh yang kamu gak asing lagi di dalam perjanjian lama, itu ada Yusuf, ya. Yusuf itu karena tukang mimpi, dia dibenci sama kakak-kakaknya, lalu kemudian Yusuf dibuang ke sumur, ya. Yusuf dijeblosin ke sumur, lalu kemudian salah satu kakaknya bilang, jangan dibunuhlah, biar bagaimanapun dia itu kan adik kita. Ya udah diapain ya? Dijual aja jadi budak, ya. Nah, terus jubahnya Yusuf dibuka, lalu kemudian jubahnya dicelupin ke darah binatang. Anggapannya Yusuf itu udah diterkam binatang, ya, padahal Yusufnya itu dijual. Nah, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf benci gak? Enggak, Yusuf gak benci. Yusuf malah justru mengampuni saudara-saudaranya. Nah, bahkan pada saat terjadi kelaparan, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf kalau misalnya mau dendam, bisa aja nggak? Bisa aja dendam, ya. Pergi kau, pergi koko. Aku nggak mau koko ketemu koko. Sana, koko udah nyakitin aku, udah jual aku, udah masukin aku ke penjara, ke sumur. Ya, aku nggak mau. Pergi sana, biarin kelaparan. Tidak, Yusuf malah justru memberi mereka gandum, ya, mereka gandum, lalu kemudian mereka juga
dijamu makan bersama. Wah, luar biasa Yusuf itu. Ya. Nah, kita kadang-kadang ngampunin orang susah, ya. Nyebelin loh, itu orang benar-benar nyakitin hati saya. Sakitnya tuh di sini tahu gak, ya, sakitnya tuh di sini. Iya sih, sakitnya tuh di sini. Tapi kita mengatakan 70 kali 7 kali kamu mengampuni. Ya, kita susah mengampuni, tapi kita lihat siapa? Tuhan Yesus. Kamu lihat, kamu masih ingat Yesus, dia waktu sebelum disalibkan, Yesus salah nggak sih? Dia mati di kayu salib karena kesalahan dia atau karena kesalahan siapa? Karena kesalahan kita. Yesus ditangkap, sehabis dia bergumul di Taman Getsemani, sehabis dia berdoa di Taman Getsemani, dia ditangkap. Kemudian di gambar selanjutnya kita lihat ada gambar Yesus diadili. Lalu kemudian di gambar selanjutnya kita lihat Yesus bukan cuma diadili di hadapan Pontius Pilatus, di hadapan Herodes. Lalu kemudian dia juga dicambuk. Dan bahkan kemudian dipakaikan mahkota duri dan terakhir disalib. Itu semua karena siapa? Karena kita semua. Tapi kok Yesus mau loh, karena Yesus sayang kita semua. Yesus sayang saya, Yesus sayang kamu, Yesus sayang kita semua, ya. Jadi hari ini kita belajar mengampuni. Kata Tuhan Yesus berapa kali? 70 kali 7 kali. Bukan cuma 7 kali loh, 70 kali 7 kali. Jangan kamu hitungin ya, 490 kali loh, enggak, ya. Artinya mengampunilah dengan terus menerus sampai kamu melihat Tuhan Yesus, ya. Kalau kamu mungkin bilang, Tuhan, aku nggak bisa ngampunin dia nyakitin banget. Ya, kamu lihat Tuhan Yesus. Yesus saja nggak bersalah, dia mati di kayu salib. Ya, bukan cuma mati di kayu salib, dipakaikan mahkota duri, dicambuk dan lain sebagainya. Karena siapa? Karena dosa manusia. Nah, kita belajar mengampuni karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Ya. Yang kedua, kalau kita tidak bisa mengampuni, kata Tuhan apa? Dosa kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ngeri ya? Mau yang mana? Mau mengampuni nggak? Mau ya? Nah, kamu punya adik atau kamu punya kakak, ya? Mungkin pernah ada salah paham, pernah ada cekcok, pernah ada marah sana sini, tapi kita belajar, ya, belajar mengampuni, ya. Amin. Ya, biar firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita dan kita belajar untuk mengampuni. Mari kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Bantulah kami, ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari pas hari. Kami mau belajar mengampuni kesalahan orang yang menyakiti hati kami. Walaupun bukan hal yang mudah, tetapi kami mau belajar. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kami. Dan bahkan Tuhan rela mati di kayu salib, rela disiksa, rela dicambuk, rela dipakaikan mahkota duri demi menanggung dosa kami. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk menjadi pribadi yang mudah mengampuni. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.